Apakah warganet Maledes mengetahui bahwa ketika mereka mengatakan patik itu bisa berarti sirip sengat yang berbisa? Tolong dituliskan di kolom komentar ya. Itu adalah cara berpikir dan menganalisa orang waras. Namun, untuk orang yang tidak waras, untuk orang yang waham, dia akan berpikir seperti ini. Mari kita bacakan komentarnya. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang dua kosakata, saya ingin membacakan komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes yang seringkali ajaib itu. Komentar pertama dari Mas Odin Sabar, beliau menuliskan sebagai berikut. Jika Maledes menggunakan imbuhan, sudah pasti 100% jadi bahasa Indonesia. Beliau berkomentar ketika saya mengatakan bahwa coba perhatikan cara warganet Maledes ini menuliskan kata kerja, di mana mereka jarang sekali menggunakan imbuhan. Misalkan me, pe, di itu jarang. Mereka langsung menggunakan kata dasarnya saja. Mereka sepertinya terbiasa menggunakan kalimat perintah, bukan dalam kalimat yang lengkap. Seperti kita tahu kalau kalimat perintah kan biasanya hanya menggunakan kata dasar dari kata kerja. Mereka itu susah membentuk kalimat yang lengkap. Paling nggak ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, SPOK. Nah, Mas Odin Sabar ini mengatakan bahwa kalau Maledes menggunakan imbuhan, sudah pasti 100% jadi bahasa Indonesia. Dari Fitri Hariwibowo, maju terus Mas, salam dari Kutai Kartanegara, Samarinda, Kalimantan Timur. Wow, selamat bergabung Mbak Fitri, sehat walafiat selalu untuk keluarga di Kutai Kartanegara. Dari Wise New 85, segitu bernafsunya ngejar kuantitas kosakata. Des makin lucu aja kalian. Ini adalah ketika saya mengunggah video di mana ada kosakata jeding dan ada kosakata sinoman di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Apakah kosakata jeding dan sinoman itu digunakan di Maledes? Saya yakin warganet Maledes yang melihat video saya itu pasti mereka terkejut. Hah? Ada kosakata sinoman dan jeding? Mau di mana diletakkan wajah kita ini? Wajah lu tetap aja di situ, ya. Komentar berikutnya ini dari warganet Maledes yang sepertinya ingin eksis gitu ya. Dia menuliskan sebagai berikut. Suatu krisis identity. Hah? Identity itu apaan? Sedang berhalusinasi dengan spesies Jawa hamanya di sini. Sehingga terpaksa pakai bahasa, nih, lihat, dia tidak menggunakan imbuhan kan, pakai bahasa Melayu di channel mereng ini. Dalam pagi-pagi FB sebangsa dengannya dari wilayah lain. Maksudnya pagi-pagi itu maksudnya pagi, kan kalau kita orang Indonesia kadang-kadang kita ingin agak sedikit berbeda, kita nggak mengucapkan selamat pagi gitu kan ya. Jadi maksudnya mungkin pagi, ya pagi-pagi mungkin ya, pagi-pagi FB, apa maksudnya ini? Udahlah, bilang puak ini hama kepada wilayah lain, kasihan wilayah lain terkena tempias hama ini yang tidak jelas sejarahnya di wilayah ini, sehingga terpaksa pakai bahasa Melayu, bukan bahasa hama Jawa, untuk bahasa negara pulau hamanya. Satu hal yang jelas, komentar ini ingin mengadu domba Indonesia. Itu sudah jelas, sudah kelihatan banget. Itu satu. Yang kedua, dia mengatakan bahwa kasihan wilayah lain terkena tempias hama ini yang tidak jelas sejarahnya di wilayah ini. Maksudnya sejarah orang Jawa di wilayah ini nggak jelas gitu maksud lo. Oh, jadi kalian ingin mengklaim Candi Borobudur, Candi Prambanan, Gunung Padang itu sebagai warisan budaya kalian. Sehingga kalian mengatakan suku Jawa itu tidak jelas sejarahnya di wilayah ini. Gitu maksudnya.
Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Ingat, ini di Pulau Jawa. Dia menguasai Jawa pada ketika itu. It is the world's largest Buddhist temple as well as one of the greatest Buddhist monuments in the world. Ia adalah cermin yang memantulkan dengan terang pencapaian cemerlang akal budi orang Melayu ketika itu dalam bidang kosmologi, sains, teknologi dan seni. Teruskan, dan saya nak kaitkan ini dengan bahasa. Dari segi bahasa, ya, untuk projek pembinaan monumen tersebut, bahasa itu pastilah telah lengkap dengan istilah-istilah konseptual, teknikal, saintifik dan artistik yang perlu dikuasai oleh ribuan orang jurutera, juru teknik, tukang dan seniman yang terlibat. Jadi kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu, ya, di awal zaman sejarah sudah hebat, saya tak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan kita. Ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, bahasa Melayu zaman Sriwijaya sudah mempunyai sistem tulisan dengan aksara Pallawa. Contohnya dapat dilihat pada prasasti Kedukan Bukit, ya, yang mencatatkan kisah Raja Sriwijaya naik kapal dan sebagainya. Lebih awal daripada zaman Sriwijaya, sejarawan Cina yang saya sudah sebutkan tadi, iaitu Wan Qin, telah memuji kehebatan orang Melayu yang disebutnya Kunlun tadi. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar dengan tanah air yang jauh lebih melebar. Mereka bangsa serumpun yang berasal dari Kepulauan Melayu. Mereka bukan pendatang. Sebelum tersebar keluar, mereka sudah pun mempunyai peradaban. Ini lagi sekali kehebatan mereka. Antara buktinya ialah penemuan di Gua Moros, Sulawesi pada tahun 2013. Didapati bahawa sekitar 39,000 tahun lalu sudah ada manusia di wilayah ini dan mereka sudah pandai membuat stensilan tangan dan lukisan rusa babi di dinding gua seperti di bawah. Lebih menakjubkan ialah penemuan ini yang dibuat pada tahun 2014. Hasil kajian mendalam Denny, penemuannya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai Gunung Padang. Dan kita selalu dengar piramid hanya ada di Mesir. Saya nggak mau berargumentasi dengan orang seperti ini, karena saya ingat sebuah kalimat bijak bahwa berargumentasi dengan orang bodoh itu seperti kita bergulat dengan babi. Saya dan dia akan sama-sama kotor, tapi babi itu biasanya sangat menikmati kotoran itu. Ya. Kalau teman-teman melihat video yang saya unggah sebelumnya, di mana dalam judul video tersebut saya menuliskan tangki air dalam bahasa Jawa di Kamus Malaysia. Keren. Apa yang teman-teman lihat dari judul video ini? Apakah teman-teman berpikir bahwa tangki itu bahasa Jawa? Tentu saja tidak. Tangki tidak mungkin itu bahasa Jawa. Dan saya yakin teman-teman sudah mempunyai hipotesa awal bahwa apa sih bahasa Jawanya tangki air tersebut. Saya sengaja memberikan judul video itu seperti itu. Itu adalah untuk menggugah rasa penasaran teman-teman untuk mengetahui apa sih bahasa Jawanya tangki air. Teman-teman tidak akan berpikir bahwa tangki air itu bahasa Jawa. Itu adalah cara berpikir dan menganalisa orang waras. Namun, untuk orang yang tidak waras, untuk orang yang waham, dia akan berpikir seperti ini. Mari kita bacakan komentarnya. Masih dari orang yang sama, dia sepertinya pengen eksis banget ya. Ya udah gua tampolin sekalian. Tank, bahasa Inggris bermaksud tangki. Sejak bila pula tangki dari bahasa Jawa? Oh my God. Makin parah suku Hama ini adu domba dengan cerita sesatnya di sini. Jadi, warganet Maledes ini menuduh saya bahwa tangki itu bahasa Jawa, gitu kan ya? Padahal yang saya maksud dalam video itu, bahasa Jawanya tangki air itu jeding. Jadi, kosakata jeding itu yang ingin saya bahas. Jeding itu adalah bahasa Jawa, atau bisa menjadi bahasa Sunda. Kosakata yang ingin saya bahas itu bukan tangki airnya, tapi jedingnya. Untuk warganet Maledes yang mengalami kesulitan menganalisa sebuah kalimat, dia berpikir bahwa tangki itu bahasa Jawa.
Saya harus memberikan komentar apa ya ke warganet Maledes ini? Saya akan menampilkan cuplikan dari salah seorang wanita Indonesia ketika beliau mengomentari konten kreator Maledes yang diusir dari Bali tersebut. Jadi menurut saya pernyataan dari wanita Indonesia ini memang cocok saya alamatkan untuk warganet Maledes yang memberikan komentar seperti ini. Percuma tau, percuma. Sia-sia Malaysia kasih pendidikan murah. Kalau kau masih bodoh, hal sesimpel ini, budak tadika dekat Indonesia ini boleh paham tau. Kau tak boleh paham apa yang aku cakap. Kau nak salah artikan. Pendidikan Malaysia murah tau. Tapi kau masih bodoh, itu sangat disayangkan. Sia-sia kerajaan bagi kau pendidikan murah kalau kau masih bodoh. Hal yang simple macam gini, kata-kata yang senang dipahami macam gini, kau tak mengerti. Jawaban saya kepada warganet Maledes itu sudah terwakili oleh kalimat yang diucapkan oleh wanita Indonesia ini. Ya? Udah ngerti belum? Masih belum ngerti juga ya? Baik, kosakata pertama yang ingin saya bicarakan itu adalah pati. Mempunyai definisi budak belian, hamba tebusan. Itu definisi pertama. Dan definisi pertama ini adalah definisi yang diketahui mayoritas oleh rakyat Indonesia. Definisi kedua, hamba dipakai ketika berkata-kata dengan raja. Mengapa ditempatkan nomor 2 di Indonesia? Karena Indonesia bukan negara kerajaan. Di Indonesia itu tidak mengenal hamba, menghamba kepada orang lain. Di Indonesia, secara hukum, rakyat Indonesia itu adalah sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Pati itu sama dengan peti, mempunyai kosakata turunan memati, yaitu menyentuh dengan jari. Apakah ada kosakata pati di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Oh jelas ada, kan mereka itu menghamba. Definisi pertama dari pati itu adalah hamba saya. Dipakai sewaktu bercakap kepada raja. Nah, teman-teman bisa melihat ya bahwa kosakata pati itu diletakkan definisi pertama di Maledes. Artinya apa? Kosakata pati ini umum. Secara logika, umum digunakan di Malaysia karena mereka berbicara kepada raja mereka itu menghamba. Kemudian definisi kedua, hamba tebusan, budak belian. Ini sama dengan definisi pertama kosakata pati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman perhatikan, dibalik aja tuh urutannya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu urutan pertama budak belian, hamba tebusan, itu berada di definisi kedua di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kemudian definisi kedua di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hamba dipakai ketika berkata-kata dengan raja, itu menjadi definisi pertama di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Karena warganet Maledes itu memang menghamba kepada rajanya. Oleh karena itu mereka meletakkan definisi pati dengan merujuk kepada hamba saya, itu karena mereka akan menggunakan kosakata itu ketika mereka berbicara kepada raja mereka. Definisi kedua itu langsung ada kosakata turunan, yaitu memati, menyentuh, memetik dengan jari. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia memati tadi? Sama. Definisi ketiga dari pati, ini yang menurut saya menarik. Dituliskan sirip, sengat. Sirip itu sama dengan sengat ya. Sirip sengat yang berbisa pada ikan sembilang dan lain-lain. Dan dituliskan itu bahasa Jakarta. Pati yang merujuk kepada sirip yang berbisa, salah deh. Dan dituliskan itu bahasa Jakarta. Yakin bahasa Jakarta? Atau lu ngarang-ngarang aja? Mari kita lihat kosakata kedua. Patil. Definisi pertama itu adalah rimbas atau beliung kecil. Kemudian yang kedua, duri sirip dada yang tajam dan berbisa pada sebagian kelompok ikan bersungut. Apakah ada kosakata patil di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Definisi pertamanya, alat seperti beliung kecil untuk menarah kayu. Sama nggak definisinya dengan definisi beliung kecil di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi kedua dari patil.
Sirip yang berbisa pada ikan keli, sembilang, dan lain-lain. Bentar. Ini sama nggak dengan patik definisi ketiga di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes tadi? Dan ini sama nggak dengan definisi patil kedua di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi ketiga patil dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kepingan daripada besi dan lain-lain, papan nomor kereta dalam bateri dan lain-lain. Hah? Oh, maksudnya gini nih, yang pakai logam gitu kan ya? Yang ditempel misalkan kayak nomor rangka mobil, itu biasanya kan ada kayak logam, terus ada angka-angkanya di situ kan. Jadi itu lu maksud dengan patil. Oh. Apapun itu. Sekarang saya letakkan dalam bersamaan. Kosakata patik patil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Patik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu budak belian, hamba tebusan, atau hamba dipakai untuk berkata-kata kepada raja. Kemudian patil di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai dua definisi. Yang pertama, beliung kecil. Yang kedua, duri sirip dada yang tajam dan sebagainya. Namun, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, patik, definisi ketiga, dituliskan sebagai bahasa Jakarta, itu adalah sirip sengat yang berbisa pada ikan sembilang. Kemudian, definisi kedua patil, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu tertulis apa? Sirip yang berbisa pada ikan keli sembilang. Jadi, apakah Maledes ingin mengatakan patik itu sama dengan patil? Itu pertama. Yang kedua, apakah warganet Maledes mengetahui bahwa ketika mereka mengatakan patik itu bisa berarti sirip sengat yang berbisa? Tolong dituliskan di kolom komentar ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah! English Hospital, Malaysia Hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English Principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English Grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempina. Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?